Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Dua ki penciptaan, buka lagi. Danceng meraung sekali lagi dan 6 api penciptaan ki di sekucur tubuhnya tiba-tiba meledak. Pakaian bagian atasnya terbakar habis menjadi abu dan kulitnya berangsur-angsur berubah menjadi keemasan. Auranya sebagai kultivator bintang 8 tahap awal terus meningkat. Matanya terbuka dan tertutup, pupil matanya digantikan oleh api dan tubuhnya membesar lagi. Pada saat yang sama, penggaris gelombang 6 ki mendalam di tangan Danceng juga membesar. Keterampilan pertempuran tingkat suci, melepaskan tebasan api. Danceng mengayunkan penggaris gelombang 6 ki mendalam, mengayunkannya selebar 5 kaki. Penggaris gelombang 6 ki mendalam berubah menjadi 5 garis api, dan ini berbeda dari ketika dia menyerang Longyi. Sebelumnya hanya tingkat suci semu, tetapi sekarang Danceng menggunakan tingkat suci. Segera 5 sinar api menyelimuti 1000 penguasa Xiuyan dan dikombinasikan dengan 100 penguasa besar. Kemudian Danceng langsung berteriak, "Ledakan!" 5 ledakan tiba-tiba terdengar, langsung mewarnai langit menjadi merah menyala. Kombinasi 1000 penguasa Xiuyan dengan hancur oleh tebasan pelepasan api Danceng. Pada jurus pertama, Danceng sedikit unggul. Seiring penampilan dan Danceng yang berubah dari auranya yang meningkat, jadi Xiuyan mulai menganggapnya lebih serius. Sebagai penguasa Balepil, kekayaan Danceng tak diragukan lagi yang terbesar, bahkan melampaui kekayaan keluarga Xiu. Karena itu, Danceng memiliki lebih dari 1 teknik bertarung tingkat suci. "Xiuyan, terimalah ini. Jika Anda ingin bertarung, saya akan melawan Anda. Bahkan jika Anda menyesal sekarang dan ingin melarikan diri, Anda tak punya kesempatan. Hari ini saya akan membuat Anda membayar kematian putra saya." Danceng benar-benar bertarung mati-matian. Ia tahu jika ia tidak menggunakan jurus pamungkasnya, ia mungkin akan benar-benar dikalahkan oleh Xiuyan. "Menarik, Anda benar-benar berhasil menahan teknik 1000 penguasa tanpa bayangan milik saya. Kalau begitu, cobalah 3 teknik 1000 penguasa tanpa bayangan, dan saya ingin tahu, bisakah Anda menahannya?" Xiuyan tidak terkejut. Ia sudah bisa mengeksekusi teknik gabungan 1000 penguasa dengan mudah. Saat itu, Xiuyan dengan cepat mengayunkan penguasa kuno api surgawi di tangannya. Kecepatan teknik penguasaannya sungguh menakjubkan. Dalam sekejap mata, 3 penguasa kuno api surgawi, masing-masing berukuran 100 kaki, menempati area yang luas dan memburu badai Danceng. "Xiuyi, serang teratai api!" Pada saat yang sama, Xiuyan juga memanggil Xiuyi. Xiuyi muncul di atas kepala Xiuyan. Kemudian lengannya yang merah muda dan halus mengeluarkan serangkaian bayangan. Teratai api langsung memenuhi langit. Teratai api yang luar biasa itu meledak dalam sekejap, dan dampak serta daya rusak yang dahsyat menyebabkan hembusan angin bertiup di sekitarnya. 3 ki penciptaan, tubuh penciptaan, buka! Di tengah ledakan itu, raungan Danceng samar-samar terdengar. Bayangan gabungan Xiuyan yang panjangnya 300 kaki dan 3000 kaki bersama dengan teratai api Xiuyi yang meledak sepenuhnya menelan Danceng, sehingga tidak diketahui bagaimana keadaan Danceng saat ini. Namun Danceng mengembuskan nafas lagi, intensitas dan luas gelombang api jauh melampaui harapan Xiuyan. Bagaimanapun, Danceng memang tidak mudah dihadapi. Dia telah menggunakan 2 teknik bertarung tingkat suci ini. Gelombang api yang memakan langit langsung menelan bayangan gabungan Xiuyan yang panjangnya 3000 kaki. Gelombang api Danceng mencoba melahap 3 bayangan Xiuyan, tetapi bagaimanapun juga, ketiga bayangan Xiuyan tidak bergerak sama sekali. Mereka kehilangan kekuatan dan akhirnya menghilang. Mereka menghilang karena waktu mereka telah tiba, bukan karena mereka ditelan oleh gelombang 6 ki yang memakan langit milik Danceng.
Keheningan singkat terjadi, tetapi itu cepat berlalu. Kemudian seberkas api muncul. Di dalamnya terlihat sosok yang sedang menghunus penggaris gelombang 6Q mendalam. Sosok ini menebas dengan ganas ketiga penggaris sepanjang 1000 kaki dan 100 jang yang melesat ke arah mereka dari langit. Bersamaan dengan penggaris gelombang 6Q mendalam, terdapat gelombang api yang tak berujung. Api surgawi pada tahap kesempurnaan agung, pembentukan inti dinamai penggaris gelombang 6Q mendalam. Sesuai namanya, api ini terutama didasarkan pada Qi, yang menyebabkan api membesar dengan cepat. Dalam sekejap, api dari api pencipta 6Qi melonjak ke langit. Keterampilan pertempuran tingkat suci, 6 gelombang Qi yang melahap surga. 6 gelombang Qi surga yang melahap milik Danceng tak henti-hentinya langsung menuju Xiuyan. Sesosok melesat menembus kobaran api, tentu saja itu Danceng. Tubuh dan Danceng telah sepenuhnya berubah menjadi keemasan, kulitnya tampak terbakar. Garis-garis tak beraturan beriak di sepanjang kulitnya, berkilauan dan hampir transparan, memperlihatkan darah yang mengalir di bawahnya. Inilah api penciptaan 6Qi milik Danceng. Penciptaan ketiga, tubuh penciptaan, aura dan Danceng masih membumbung tinggi, tampaknya menuju tahap tengah alam 8 bintang. Xiuyan tidak tahu apakah Danceng mampu menembus tahap tengah alam 8 bintang, tetapi serangannya dinetralkan oleh Danceng, membuat Xiuyan agak tak berdaya. Tentu saja Xiuyan bahkan tidak melirik Danceng, yang berarti Xiuyan hanya bertarung sejauh ini tanpa serius. Penatua Zan, mungkinkah mempelajari teknik bertarung untuk sementara? Xiuyan berteriak dalam hati. Teknik 1000 penguasa tanpa bayangan miliknya saat ini tampaknya kurang berguna. Untuk mengalahkan Danceng, ia perlu menggunakan teknik bertarung tingkat suci sejati. Meskipun Danceng masih berada di tahap awal bintang 8, kekuatannya telah ditingkatkan secara kualitatif oleh kemampuan unik api surgawi. Dan ia memiliki segudang teknik bertarung tingkat suci yang kuat, membuat Xiuyan agak khawatir. Mungkin saja, tapi saya khawatir sesuatu yang dipelajari sementara tidak akan sekuat kelihatannya. Suara Penatua Zan terdengar, tapi Xiuyan tidak peduli lagi tentang itu sekarang. Ia tidak takut pada Danceng, melainkan waspada terhadap pertempuran yang akan datang. Ia dapat menangani Danceng dengan relatif mudah dan bahkan dapat menggunakannya sebagai subjek uji. Tujuan utamanya adalah menggunakan tekniknya dalam pertempuran yang akan datang. Ayolah, teknik bertarung tingkat semu suci ini mungkin tidak cukup bagi saya, dan saya harus mengeluarkan beberapa teknik bertarung tingkat suci nanti. Xiuyan berpikir dalam hati, peningkatan kekuatan yang tiba-tiba itu membuatnya lengah. Teknik bertarung yang biasa ia gunakan di tingkat bintang 7 sekarang terasa tidak memadai di tingkat bintang 8. Danceng dengan kekuatan bintang 8 awal berhasil menahan serangan bintang 8 menengah Xiuyan. Hanya dengan teknik bertarung tingkat suci, yang menunjukkan betapa pentingnya teknik bertarung. Dengan kekuatannya yang meningkat tetapi teknik bertarungnya tidak mengimbangi, ia akan sangat menderita dalam pertempuran. Xiuyan agak tak berdaya, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Pertempuran ini terlalu mendesak, dan ia tidak punya waktu untuk memikirkan masalah-masalah ini. Mempelajari teknik bertarung dalam pertempuran. Saya khawatir hanya bocah seperti Anda yang bisa memikirkan hal seperti itu, kata Penatua Zan dengan kesal. Dari lapisan kultivasi pagoda roh kekosongan Xinchen, sebuah gulungan merah terbang keluar dan sejumlah besar informasi dengan cepat memasuki pikiran Xiuyan. Xiuyan yang memiliki kekuatan jiwa yang kuat, sedikit terkejut dengan banyaknya informasi ini. Ia menatap Danceng yang sedang bergegas ke arahnya. Ia butuh waktu untuk mencernanya, jadi ia masih harus berhadapan dengan Danceng. Roda pengasah jiwa tidak akan menahan Suetu lama-lama. Jadi Xiuyan harus mengalahkan Danceng secepat mungkin. Jika dia masih menggunakan teknik 1000 penguasa tanpa bayangan, sebuah keterampilan bertarung tingkat semu suci, dia akan jauh tertinggal dari Danceng, yang memiliki banyak sekali keterampilan bertarung tingkat suci. Lagi pula,
Dan Danceng adalah penguasa pil aula. Dan kekayaannya yang melimpah memungkinkannya memperoleh keterampilan bertarung apapun yang diinginkannya. Sekalipun keterampilan tingkat suci langka, aula pil bisa mendapatkannya melalui pil yang lebih langka atau kekayaan yang melimpah. Oleh karena itu, wajar saja jika Danceng memiliki begitu banyak keterampilan bertarung tingkat suci. Dan Xiaoyan tidak terkejut. Itu adalah sesuatu yang memang sudah ia duga. Sepertinya Danceng memiliki pemahaman tingkat tinggi tentang api surgawinya. 3 peningkatan telah terus meningkatkan auranya. Pada tingkat ini, api penciptaan 6 Ki sepertinya namanya memiliki 6 tahap penciptaan. Setelah 6 tahap, Danceng mungkin bisa melawan seorang kultivator. Bintang 8 tingkat menengah. Jadi melukai Danceng dengan parah dalam waktu singkat akan menjadi tantangan yang cukup besar. Xiaoyan merenung, menatap Danceng yang tertelan, mempertimbangkan strateginya. Tapi Xiaoyan tidak ingin mengerahkan seluruh kekuatannya melawan Danceng, jadi ia tetap tenang. Ia tidak ingin mengerahkan terlalu banyak kekuatan bertarung untuk melawan Danceng. Dalam situasi saat ini, siapapun yang kalah lebih dulu akan kalah. Karena itu, Xiaoyan ingin melenyapkan Danceng dengan cara yang paling mudah. Mempelajari teknik bertarung baru tak dilakukan lagi, merupakan metode terbaik. Teknik-teknik di dalam menara roh kekosongan Xinchen luar biasa. Jauh melampaui teknik tingkat suci biasa. Xiaoyan, bersiaplah untuk mati. Kecepatan Danceng melonjak, sosoknya seperti bola meriam yang diluncurkan ke udara. Luar biasa cepat. Ia mengayunkan penguasa kuno api, surgawi dengan kecepatan luar biasa. Setiap serangan disertai gelombang api, momentumnya luar biasa. Xiaoyan juga mengangkat penguasa kuno api surgawinya, bertahan dari serangan bertubi-tubi Danceng yang cepat dan kuat. Tetapi kecepatan Xiaoyan tampaknya tak kalah dari Danceng. Kemudian keduanya beradu di udara yang membuat ledakan terus bergema di seluruh ruang di sekitarnya. Danceng mengayunkan penguasa gelombang 6 Ki mendalam dengan kecepatan yang semakin meningkat. Ekspresinya garang dan terus-menerus meraung. Keduanya bergerak begitu cepat sehingga orang-orang yang melihatnya tercengang. Hanya bisa melihat 2 garis panjang berkelebat dan menghilang di udara. Mereka samar-samar bisa melihat keduanya menyerang dan menghindar seperti kucing yang bermain dengan tikus. Setelah kreasi ketiga Danceng diaktifkan, kecepatannya meningkat drastis berkat tubuh kreasinya. Namun Danceng masih tak berdaya melawan Xiaoyan. Dahinya dipenuhi keringat tebal dan matanya dipenuhi niat membunuh. Dalam sekejap keduanya bertukar lebih dari 100 serangan. Satu menyerang dan satu bertahan. Danceng mengayunkan penggaris gelombang 6 Ki mendalam ke bawah dan Xiaoyan mengangkat tangannya untuk menangkis. Dengan penggaris kuno api surgawi, Xiaoyan terus menghindar dan tidak bergerak. Ia tidak memperlihatkan kelemahan apapun di sisi pertahanan, yang membuat Danceng semakin cemas. Namun semakin cemas ia, semakin mudah untuk memperlihatkan kelemahannya. Sekarang, mata Xiaoyan tiba-tiba berbinar. Dalam kepanikannya, Danceng mengejar serangan yang sangat cepat ke arah Xiaoyan. Ia berbalik dan memperlihatkan titik terlemahnya kepada Xiaoyan. Melihat ini, mata Xiaoyan berkilat. Ia menggenggam penggaris itu dengan satu tangan dan mengepalkan tinjunya dengan tangan lainnya. Api surgawi Xiaoyan muncul dan menghantam punggung Danceng. Danceng berpikir dalam hati bahwa ia dalam masalah. 4 penciptaan Ki, tubuh darah berapi. Saat itu Danceng merasakan ancaman Xiaoyan dan meraung. Tubuh Danceng bergetar dan tinju Xiaoyan terayun ke bawah, menghancurkan bayangan Danceng. Jelas pukulan Xiaoyan melesat hanya mengenai sisa wujud Danceng. Detik berikutnya, Danceng muncul di atas kepala Xiaoyan. Lautan api di belakangnya seperti dewa api. Serangan Danceng terutama terdiri dari gelombang api.
Setelah 4 penciptaan Ki, aura Danceng melonjak lagi dan raut wajahnya menjadi semakin ganas. Sebelumnya hanya tubuhnya yang berkerut dan menjadi lebih kuat. Sekarang mata Danceng berubah menjadi emas menyala. Alisnya menyerupai 2 api yang menyala dan rambutnya berkibar bersama api. Namun anehnya tidak terbakar sedikit pun. Aura dan Danceng sangat kuat. Sekarang saya akan melihat apakah Anda bisa mengikutinya. Setelah Danceng selesai berbicara, sosoknya menghilang dan muncul di atas kepala Xiaoyan lagi. Namun Xiaoyan segera mengangkat tangannya untuk memblokir serangan Danceng. Terlalu cepat. Feng Feng dan Zijing tercengang saat melihat kecepatan Xiaoyan dan Danceng. Lagi pula ia jarang melihat Xiaoyan menunjukkan kecepatan seperti itu. Feng Feng mengira Xiaoyan tidak akan mampu mengimbanginya, tetapi sepertinya ia terlalu memikirkannya. Ternyata kecepatan Xiaoyan sama sekali tidak terlambat. Ia hanya tidak perlu menggunakannya. Sayap tulang muncul di punggung Xiaoyan dan dengan kemunculannya, sosok Xiaoyan sepenuhnya mengejar Danceng. Kedua sosok itu terus muncul di sekitar mereka, meninggalkan bayangan dan untuk sesaat mustahil untuk membedakan siapa yang asli dan siapa yang palsu. Sialan, bagaimana mungkin Xiaoyan memiliki kecepatan seperti itu? Menurut intelijen, dia tidak pandai dalam pertarungan berbasis kecepatan. Persetan dengan intelijen, itu semua palsu. Urat di dahi dan lengan Danceng menggembung, seolah-olah ia telah mencapai batas kecepatan maksimumnya. Tetapi dalam situasi saat ini, ia masih tak berdaya melawan Xiaoyan dan bahkan tidak bisa melukai Xiaoyan sedikit pun. 5 penciptaan Ki, lautan api menyalakan langit. Danceng semakin enggan menerima kekalahan. Ia hampir mengerahkan kekuatan dan wujud terkuatnya, namun Xiaoyan tetap tertahan. Tak bergerak sedikit pun. Perasaan ini semakin membuat Danceng gelisah. Jika serangannya terus gagal, 6 penciptaan Ki akan sangat melelahkan. Jika ia masih belum bisa mengalahkan Xiaoyan, maka ia pasti akan kalah seiring berjalannya waktu. Tanpa ragu, Danceng mengaktifkan 5 penciptaan Ki. Penciptaan Ki pertama membebani tubuh 5 kali lipat beban normal. Yang kedua 20 kali lipat. Yang ketiga 50 kali lipat. Yang keempat 100 kali lipat. Yang kelima 200 kali lipat. Dan yang keenam 500 kali lipat. Ini pertama kalinya saya mengaktifkan 5 penciptaan Ki. Bahkan jika saya membakar kekuatan hidup saya dan mengorbankan tubuh saya Danceng akan mencapik-capik Anda. Mata Danceng memerah menunjukkan hasratnya yang kuat untuk membunuh Xiaoyan. Kebujian hampir merempas akal sehat Danceng. Memikirkannya dipenuhi oleh keinginan untuk membunuh Xiaoyan. Menggunakan darah sebagai bahan bakar api surgawi, menjelma menjadi lautan api tak terbatas untuk membakar segalanya. Xiaoyan, mari kita lihat apakah api surgawi Anda lebih kuat atau apakah api penciptaan 6 Ki peringkat kelima milik saya lebih dahsyat. Bersiaplah untuk mati. Wajah Danceng meringis marah, giginya bergemelutuk. Saat ini seluruh tubuh dan Danceng dilahap api, matanya juga tertiup api. Dan bahkan alisnya pun berubah menjadi api yang membara. Setelah mengaktifkan penciptaan 5 Ki, aura dan Danceng telah naik ke tahap tengah kuasi bintang 8. Sangat dekat dengan tahap tengah tingkat bintang 8, tetapi masih ada beberapa perbedaan. Tentu saja harga yang dibayar dan Danceng untuk peningkatan kekuatan ini adalah kekuatan hidupnya, mengorbankan tubuh fisiknya sebagai gantinya. Api penciptaan 6 Ki yang disebut penciptaan 6 Ki hanya menggunakan energi api surgawi yang dahsyat untuk meningkatkan latihan fisik tubuhnya secara paksa. Menyebabkan darah di tubuhnya mendidih lebih cepat dan Ki pertempurannya bersirkulasi dengan cepat. Dengan cara ini kekuatan yang diperoleh memang besar, tetapi beratnya konsekuensinya tak terukur. Namun Danceng tidak lagi peduli dengan hal-hal seperti itu.
Situasi pertempuran yang semakin tidak stabil membuatnya semakin khawatir. Jika terus seperti ini, kemungkinan besar kedua belah pihak akan menderita kerugian besar, dan dia pasti tidak akan membiarkan Xion pergi. Namun, menang akan terlalu sulit. Saat ini, pasukan di medan perang ras iblis, manusia, dan monster di pihak Xion hanya mengirimkan sebagian kecil dari total kekuatan mereka. Sementara Istana Pil telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Bahkan, baik ras monster maupun manusia memiliki leluhur bintang 9 yang bertanggung jawab. Situasi pertempuran saat ini tidak kritis, tetapi begitu kritis terjadi dan leluhur bintang 9 dari ras monster dan manusia bertempur, maka Istana Pil tidak akan memiliki peluang untuk menang. Oleh karena itu, Danjang tidak sabar menunggu pembantaian darah. Ia baru saja melukai tim Xion dengan parah, membuat mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Ini berarti pertarungan 1 lawan 1 antara Xion dan Danjang. Dalam situasi ini, Danjang bersedia mempertaruhkan segalanya, bahkan nyawanya, untuk membunuh Xion. Sekalipun kalah perang, sekalipun mati, Danjang akan menyeret Xion bersamanya. Segera penciptaan 5 elemen terbentang dengan Danjang di tengahnya, dan lautan api tak berujung menyebar keluar. Tanah yang menyengat membuat para prajurit di kedua sisi mundur dengan takjub, tidak berani mendekat sedikit pun. Suzan dan yang lainnya juga berburu-buru mundur. Luka mereka terlalu parah untuk mereka tanggung, jadi mereka hanya bisa mundur. Dari luar hanya 2 sosok yang terlihat berbenturan di dalam lautan api. Xion dan Danjang di tengah kobaran api yang berkobar. Suhu tiba-tiba dan cepat meningkat. Udara mendesis saat api membakar, seolah-olah semua uap air di udara telah menguap. Awan di langit semakin tebal, warnanya berubah menjadi merah tua, seolah-olah langit pun terbakar. Di bawah panas yang menyengat, udara distorsi dan gelombang panas menyebar keluar. Energi yang sangat kuat. Ini pasti api surgawi. Jika kita berada di dalam neraka ini, kita pasti sudah terbakar menjadi abu sejak lama. Aura ini pasti milik Master Istana Pil kita. Saya tahu ini adalah api penciptaan 6 Ki milik Master Istana kita. Tentu saja penguasa Xiao Mansion pasti akan terbakar menjadi abu. Tak seorang pun bisa selamat dari neraka api penciptaan 6 Ki milik Tuhan kita. Kali ini Xiao Mansion pasti akan... Seseorang yang mengenakan jubah Istana Pil masih berbicara dengan bangga ketika kilatan cahaya dingin muncul. Darah muncul di tenggorokan orang Istana Pil ini, dan sesaat kemudian kepalanya terpenggal dari tubuhnya. Sampah! Sekalipun kepala istana cukup kuat untuk menerimanya, Tuan Istana kita hanya dalam beberapa bulan telah naik dari puncak 7 bintang ke tahap tengah 8 bintang. Melihat sejarah, itu belum pernah terjadi sebelumnya dan mungkin tak tertandingi. Bagaimana mungkin Anda yang bukan siapa-siapa seperti Istana Pil bisa dibandingkan? Orang ini berwajah tampan dan tak lain adalah Lei Salong, yang selama ini mengelola urusan internal Istana Xiao. Memegang pedang panjang, ia tahu bahwa pertempuran seperti itu mungkin tidak membutuhkannya. Tetapi sebagai anggota Istana Xiao, ia bertekad untuk melindungi Istana Xiao dengan nyawanya jika berada dalam bahaya. Di atas Istana Pil, pertempuran puluhan ribu orang terus berlanjut, jeritan terus berlanjut, darah berceceran di mana-mana, dan semakin banyak mayat yang dibantai. Baik Istana Pil maupun Istana Xiao menderita korban jiwa dengan tingkat yang berbeda-beda, dan jumlah korban tewas dan luka meningkat tajam. Di pihak Istana Pil, leluhur Istana Pil mengendalikan sejumlah besar boneka iblis. Meskipun pasukan Xiao Mansion terdiri dari manusia, monster, dan iblis darah, jumlah boneka iblis terlalu besar. Kedua belah pihak terkunci dalam kebuntuan. Tetapi timbangan kemenangan tampaknya condong ke arah Istana Pil. Dengan bergabungnya aliansi bayangan ke Istana Pil dan para pembunuh elit yang mereka kirim, dengan mata merah mereka membantai tanpa pandang bulu. Yang paling mengerikan,
para pembunuh aliansi bayangan ini menguras darah setiap korban yang mereka bunuh, hanya misakan kerangka. Teknik membunuh mereka yang terampil membuat para pembunuh aliansi bayangan ini hampir tak terkalahkan dalam pertempuran. Mereka jeli dan tahu bagaimana memanfaatkan peluang. Tanpa perlu gerakan rumit, serangan mereka langsung mengenai titik-titik vital, membuat para prajurit keluarga Xiu tak berdaya dan menyebabkan semakin banyak korban. Zhen Bufan dan tetua keempat, Qing Yuntian, terkunci dalam pertempuran sengit dengan Jin Sui dan Qing Ying dari Istana Pil. Keduanya berada di level bintang 8. Kekuatan mereka seimbang. Jin Sui dan Qing Ying menunjukkan sedikit hasrat menyerang, lebih banyak berfokus pada pertahanan. Yang mengejutkan Zhen Bufan dan Qing Yuntian. Oleh karena itu, pertempuran mereka tampak seperti pertukaran serangan balik, hanya di permukaan. Jin Sui dan Qing Ying tampak enggan mengerahkan terlalu banyak upaya. Secara lahiriah mereka tampak bertarung, tetapi kenyataannya mereka tidak memiliki semangat juang, lebih berfokus pada pertahanan diri. Jin Sui dan Qing Ying hanyalah tetua tamu di Pil Aula. Mereka tidak perlu mempertaruhkan nyawa demi Aula Pil. Mereka cerdas. Mencapai tingkat kultivasi ini bukanlah hal yang sangat mudah. Dan siapa yang cukup bodoh untuk bertarung sampai mati? Oleh karena itu, mereka tidak menyerang secara langsung, melainkan pertempuran dengan tenang. Pertempuran semacam ini memungkinkan mereka untuk maju atau mundur sesuai kebutuhan. Jika Aula Pil benar-benar menang, mereka akan memberikan segalanya dan menjadi pahlawan perang. Tetapi jika Aula Pil kalah, mereka akan mundur dari pertempuran tanpa ragu. Inilah kenyataannya. Mencapai tingkat bintang ke-8 membutuhkan pengalaman yang jauh lebih banyak. Aula Pil bukanlah kekuatan mereka sendiri maupun keluarga mereka. Oleh karena itu, jelas mustahil bagi mereka sebagai kultivator bintang 8 untuk berjuang mati-matian demi Aula Pil. Keduanya maju mundur tanpa niat bertarung. Apakah mereka sedang merencanakan sesuatu? Zhen Bufan dengan kecerdasannya dengan cepat menyadari rencana mereka. Qing Yuntian tentu saja juga menyadarinya. Menyipitkan mata dan menggelengkan kepala menebak-nebak pikiran mereka. Sesama-samar ingat mereka berdua. Mereka sepertinya dua kultivator independen bintang 8 tanpa koneksi keluarga. Mereka mungkin telah disuap oleh Balai Pil, tetapi syarat yang ditawarkan Balai Pil tidak cukup untuk membuat mereka bekerja. Pertarungan mereka murni untuk pertunjukan. Kita tidak perlu terlalu mengkhawatirkan mereka. Awasi saja mereka. Selama mereka tidak terlibat dalam pertempuran lain, Xiuyan dan yang lainnya seharusnya bisa mengatasinya, kata Qing Yuntian. Zhen Bufan berpikir sejenak dan mengangguk. Memang pertempuran antara Jin Sui dan Qing Ying terlalu asal-asalan. Setelah direnungkan, memang demikianlah adanya. Ketika bencana melanda, semua orang melarikan diri demi nyawa mereka. Siapa yang rela mengorbankan segalanya demi kekuasaan yang hanya menjadi sumber keuntungan pribadi? Ini bukan keegoisan, itu memang kenyataan. Dibandingkan dengan pertempuran lainnya, pertarungan antara Zhen Bufan, Qing Yuntian, Yin Sui, dan Qing Ying dari bagaikan angin segar di medan perang. 4 prajurit bintang 8 bertarung, namun pertempuran mereka bahkan tidak seintens beberapa pertempuran bintang 7. Hal ini membuat Zhen Bufan dan Qing Yuntian tersenyum kecut. Mereka mengharapkan pertempuran yang sengit, tetapi ternyata sangat berbeda dari yang mereka bayangkan. Yin Sui dan Qing Ying tidak menunjukkan niat untuk bertarung. Kedua belah pihak hanya bermanuver dan saling menahan diri. Sementara itu, di sisi lain, selain Xiuyan dan kelompoknya, pertempuran antara Zhang Zhongfu dan Guiyin juga berlangsung sengit. Zhang Zhongfu berbalut baju zirah putih dan menghunus pedang ramping seputih salju. Telah bertarung lebih dari 1000 ronde, tanpa ada yang memberi satu sama lain kemenangan mudah. Meskipun Guiyin kuat, Zhang Zhongfu berada di puncak level bintang 8. Zhang Zhongfu telah menderita banyak kekalahan dalam pertempuran itu, tetapi kekuatannya yang superior berhasil membalikkan keadaan. Dan Guiyin juga mengalami banyak kemunduran. Kaisar manusia, Anda mau beritahu saya atau tidak?
Guyin, sosok yang besar, berdiri di hadapan Chen Zhongfu. Keduanya saling menatap. Mata Guyin dipenuhi amarah dan niat membunuh saat ia menanyai Chen Zhongfu. Ini rahasia besar. Saya menghabiskan banyak sumber daya untuk mendapatkan informasi ini. Tapi Anda tidak mau bernegosiasi dengan saya. Dan saya pasti tidak akan memberikannya dengan cuma-cuma. Lagi pula saya tidak takut pada Anda. Chen Zhongfu mengangkat bahu, menatap Guyin. Selama tidak ada orang lain yang bergabung dalam pertempuran, Chen Zhongfu yakin ia bisa melawan Guyin. Ia tidak akan menjamin kemenangan mutlak. Tetapi hasil seri pasti bisa diraih. Puncak bintang 8 bukanlah prestasi kecil, terutama karena Chen Zhongfu adalah seorang kaisar manusia yang memiliki berbagai teknik bertarung tingkat suci yang kuat. Membuat Guyin agak bingung. Manusia sangat licik dan licik. Sebagai kaisar umat manusia, Anda harus menjadi ahli strategi. Saya tahu saya tidak bisa mengalahkan Anda, tapi saya tidak akan menyerah begitu saja. Mungkin Anda bahkan tidak punya informasi apapun. Anda hanya menggertak. Karena Anda menolak untuk bicara, mari kita bertarung sampai akhir, sampai Anda menyerah. Saya telah membunuh banyak sekali prajurit puncak bintang 8. Satu lagi tidak akan terpengaruh. Seru Guyin yang menakutkan terdengar lagi. Kemudian tubuhnya yang tebal dan berdaging, bayi yang berlumuran darah di punggungnya, dan penampilannya yang mengerikan sudah cukup untuk membuat siapapun mual. Namun di balik penampilan luarnya yang menjijikkan ini, Guyin memiliki kekuatan yang luar biasa. Sehingga prajurit bintang 8 biasa bukanlah tandingannya. Dan bahkan status penjagal darah di aliansi bayangan jauh lebih rendah daripada Guyin. Karena Anda tidak percaya pada saya, biarlah. Kalau Anda mau bertarung, saya akan bertarung. Siapakah takut pada siapa? Chen Zhongfu mengangkat bahu menunjukkan ekspresi nakal, seolah berkata, saya suka perasaan Anda yang tak tertahankan pada saya. Tapi tak bisa berbuat apa-apa yang semakin membuat Guyin murka. Anda mencari kematian. Sosok Guyin berkelebat, meninggalkan bayangan di udara. Chen Zhongfu mencengkeram pedang putihnya, mundur dengan cepat, hanya untuk dihadang rentetan serangan yang dahsyat. Tinju-tinju besar menghujani Chen Zhongfu yang mengayunkan pedang putihnya, menangkis dan mundur secara bersamaan. Guyin meraung marah. Tinjunya berterbangan semakin cepat. Mata di lengannya bergerak cepat, warnanya berubah seiring kecepatan pukulannya. Ketika mata itu berwarna ungu, biru, dan hijau, masing-masing dengan pupil yang berbeda. Sepertinya Guyin tidak pernah menggunakan ketiga mata ini dalam pertarungannya dengan Xiu Yan. Mungkin karena mata-mata itu tidak diperlukan untuk melawan Xiu Yan dan kelompoknya. Mata leluhur racun generasi ketiga, buka! Teriak Guyin. Sebuah mata hijau di lengannya mulai berputar kencang, pupilnya berkilau hijau dan berbentuk berlian seperti mata ular. Saat Guyin berbicara, mata hijau di lengannya bersinar lebih terang, memancarkan gumpalan energi hijau yang mengalir di sepanjang pembuluh darahnya. Urat dan tonjolan di tinjunya berubah menjadi hijau dan tinjunya bersinar dengan cahaya hijau, memancarkan aura yang berbahaya. Beracun! Chen Zhongfu mengayunkan pedangnya lagi, bilanya menyentuh tinju hijau Guyin. Pedang itu mengeluarkan suara mendesis dan sebuah titik muncul di bilah pedang seputih salju, menunjukkan betapa kuatnya racun Guyin, bahkan dapat merusak senjata di puncak tingkat bintang 8. Chen Zhongfu tahu ia dalam bahaya dan segera mundur, mencoba menjaga jarak antar dirinya dan Guyin. Namun Guyin tidak memberi Chen Zhongfu kesempatan, meningkatkan kecepatan dan serangannya tanpa melemah. Sebaliknya, tinjunya berayun semakin cepat. Bayangan salju tak tertandingi. Chen Zhongfu tahu jika racun di lengan Guyin menyentuhnya, ia akan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Segel tangan Chen Zhongfu berubah dengan cepat dan dua pedang seputih salju segera muncul di sampingnya. Kedua pedang itu tampak mirip dengan pedang salju di tangan Chen Zhongfu, tetapi lebih besar. Kedua pedang itu melayang di udara seolah-olah memiliki roh.
Di bawah kendali Zheng Zhongfu, kedua pedang itu bersama dengan pedang di tangan Zheng Zhongfu membentuk kombinasi 3 pedang untuk menahan serangan Guiyin. Bayangan pedang dan tinju saling bertautan sesaat. Serangan Guiyin tidak akan bertahan lama. Dengan serangan berintensitas tinggi seperti itu, meskipun Guiyin kuat dan bertubuh kekar, ia pada akhirnya akan kelelahan. Guiyin tiba-tiba menyeringai. Mata Zheng Zhongfu membelalak tajam. Ia berpikir ada sesuatu yang salah. Kilatan cahaya merah muncul di belakangnya dan rahang mengangak muncul di belakangnya. Rasa krisis hidup atau mati mengejutkan Zheng Zhongfu. Kilatan tanpa batas. Zheng Zhongfu berteriak tetapi sudah terlambat. Sosok Zheng Zhongfu gemetar dan langsung menghilang dari tempatnya semula. Muncul kembali 100 kaki jauhnya. Dahinya dipenuhi butiran keringat tebal dan ia terengah-engah. Menatap punggung Zheng Zhongfu, meskipun ia bergerak sangat cepat, deretan bekas gigitan masih muncul dan darah terus mengucur deras. Zheng Zhongfu buru-buru mengedarkan semangat juangnya untuk menghentikan pendarahan. Sialan, saya benar-benar disergap. Saya tidak menyangka bayi parasit bisa memisahkan diri. 100 kaki jauhnya Zheng Zhongfu mengumpat dalam hati. Serangan ganas Guiyin sebelumnya telah membuat Zheng Zhongfu memfokuskan seluruh energinya untuk melawan Guiyin. Sementara itu, bayi parasit di belakang Guiyin entah bagaimana telah bergerak di belakang Zheng Zhongfu. Dan Zheng Zhongfu tidak menghindar dengan cepat. Mungkin itu tidak akan semudah deretan bekas gigitan. Entah Anda bicara atau tidak, lain kali tak akan ada pertumpahan darah kecil. Saya akan mematahkan leher Anda, jadi sebaiknya Anda pikirkan baik-baik. Kaisar manusia. Sebuah suara tajam seperti 2 potong logam yang bergesekan terdengar lagi. Mata Zheng Zhongfu sedikit menyipit. Ia memang tidak ceroboh, tetapi ia tetap terpancing oleh gerakan Guiyin. Pengalaman tempur Guiyin terlalu kaya, bahkan jauh melampaui Zheng Zhongfu. Lagi pula ia adalah seorang pembunuh dari aliansi bayangan dengan lebih dari 30.000 jiwa di bawah komandonya dan telah membunuh puluhan ribu orang. Mereka bukan prajurit biasa. Kekuatan Guiyin hampir tak tertandingi di antara para kultivator bintang 8. Bahkan Zheng Zhongfu, seorang kultivator bintang 8 terluka, menunjukkan kekuatan Guiyin yang luar biasa. Jauh melebihi kekuatannya sendiri. Seorang kultivator bintang 8 menengah telah mengalahkan seorang kultivator puncak bintang 8 seperti Zheng Zhongfu dengan kekuatan penuh. Kenapa ki tempur saya terkuras begitu cepat? Zheng Zhongfu bertahan kening, rasa sakit yang berdenyut menjalar di lukanya. Ia segera menyadari. Ini beracun. Zheng Zhongfu segera mengangkat tangannya memperlihatkan segenggam pil. Pil-pil ini tak diragukan lagi adalah penawar racun. Kehilangan ki tempurnya yang cepat akan berakibat fatal dalam pertempuran. Jadi Zheng Zhongfu perlu mendetoksifikasi dirinya sesegera mungkin. Tubuhnya memerah seperti bayi yang terluka. Mulutnya terbuka dengan gigi-gigi tajam seolah-olah ia sedang tertawa. Ia tampak sangat menakutkan. Dalam sekejap ia kembali ke tubuh fisiknya menyatu dengan cangkang raksasa itu sekali lagi. Percuma saja, tak seorang pun bisa menyembuhkan racun saya, bahkan saya sendiri. Jadi jangan melawan lagi. Jika Anda memberitahu saya sesuatu, mungkin saya bisa memikirkan cara untuk menyelamatkan hidup Anda. Guiyin perlahan berjalan menuju Zheng Zhongfu selangkah demi selangkah. Wajah Zheng Zhongfu semakin muram. Ia menggetakkan giginya dan sekuntum bunga teratai putih salju yang semi transparan muncul di tangannya, yang membuat tubuh Guiyin sedikit menegang saat melihat ini. Mungkinkah ini teratai es giok beku, legendaris yang telah punah selama berabad-abad? Ia dapat menyembuhkan semua racun. Bukankah seharusnya ia sudah punah? Bagaimana mungkin ia masih ada? Seru Guiyin agak terdiam. Ia yakin tak seorang pun di dunia ini yang dapat menyembuhkan racunnya. Tentu saja ia tidak menyadari bahwa Xiaoyan sudah penuh energi. Api surgawi Xiaoyan seperti penangkar racun alami. Namun itu hanya efektif bagi orang yang memiliki api surgawi. Zheng Zhongfu tidak memiliki api surgawi, jadi ia hanya bisa mengandalkan pil penawar racun. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Lihat anak itu, kenapa dia bisa begitu energik? Saya tidak tahu dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya.
Sekuat apapun racunnya, pada akhirnya akan ada penawarnya. Umat manusia kita telah lama membudidayakan teratai salju ini secara artifisial. Untuk berjaga-jaga, racun Anda sangat kuat. Meskipun tidak bisa menyembunyikan sepenuhnya, setidaknya bisa menekan sebagian besar racunnya. Seharusnya cukup untuk bertahan sampai kita berdua selesai bertarung. Lagi pula, ada antibodi di tubuh saya untuk sementara waktu. Racun Anda tidak akan berguna bagi saya dalam pertempuran yang akan datang. Nah, demikianlah cerita hari ini. Kita jumpa lagi lain hari ya guys ya. Bye-bye.